Di pinggir kota, ada sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Konon, rumah itu pernah menjadi saksi bisu tragedi mengerikan bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang berani mendekatinya, kecuali seorang pemuda bernama Arman yang tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita seram tentang rumah itu hanya mitos belaka. Suatu malam, Arman memberanikan diri masuk ke dalam rumah dengan membawa senter dan kamera. Begitu ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Debu dan sarang laba-laba memenuhi setiap sudut rumah. Sementara suara angin berbisik di celah-celah jendela tua. Saat sedang mengambil gambar di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Arman menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mungkin hanya tikus, pikirnya. Namun, langkah itu semakin mendekat. Ia menyorotkan senternya ke tangga dan melihat bayangan seseorang berdiri di puncaknya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Merinding, Arman tetap maju, mencoba mendekati sumber suara. Setiap langkah yang ia ambil, semakin jelas terdengar bisikan itu, seolah-olah seseorang sedang memanggil namanya. Ketika ia sampai di lantai atas, matanya terpaku pada sebuah cermin besar di ujung lorong. Bayangannya sendiri tampak di sana, tetapi ada sesuatu yang janggal. Wajah dalam cermin itu tersenyum, meskipun Arman tidak sedang tersenyum. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke cermin dan tiba-tiba wajah di dalam cermin berbisik, "Kau seharusnya tidak datang ke sini." Arman tersentak mundur. Tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, sesuatu menariknya masuk ke dalam cermin. Keesokan harinya, rumah tua itu tetap sunyi. Tidak ada jejak keberadaan Arman. Kamera yang ia bawa ditemukan tergeletak di lantai dengan rekaman terakhirnya memperlihatkan bayangan seseorang yang tersenyum di dalam cermin. Namun, itu bukan wajah Arman. Dan sejak hari itu, siapapun yang masuk ke rumah itu selalu mendengar bisikan yang memanggil nama mereka. Rina adalah seorang content creator yang aktif di media sosial. Setiap hari, ia sibuk membuat konten dan berinteraksi dengan para pengikutnya. Namun, suatu hari, ia menerima notifikasi aneh akun sahabatnya, Arman, yang sudah meninggal setahun lalu. Baru saja mengunggah sebuah postingan, jantung Rina berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka akun Arman. Postingan itu berupa foto gelap dengan caption, "Aku kangen ngobrol sama kamu, Rin." Merinding, Rina langsung menutup aplikasinya. Mungkin cuma hacker, pikirnya. Mencoba menenangkan diri. Tapi tak lama ada DM masuk dari akun Arman. "Kenapa kamu menghindar? Aku masih di sini." Rina membeku. Ia tahu keluarga Arman sudah menonaktifkan akun itu setelah pemakamannya. Lalu siapa yang mengirim pesan? Dengan ragu, ia membalas, "Siapa ini? Jangan main-main." Balasan datang seketika. "Aku, Arman. Aku masih di sini, Rin. Kamu lupa janji kita." Tiba-tiba, Rina teringat janji mereka dulu. Mereka pernah berjanji untuk tetap saling menghubungi, bahkan jika salah satu dari mereka sudah tiada. Tapi itu hanya candaan, kan? Tiba-tiba, layar ponselnya berkedip dan berubah gelap. Sosok Arman muncul di layar.
Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Lalu terdengar suara pelan, tetapi jelas. "Kamu janji, Rin, jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Ponselnya mendadak mati. Keesokan harinya, teman-teman Rina melihat sesuatu yang aneh. Akun Rina mengunggah sebuah foto dirinya dengan caption, "Aku akan menemanimu selamanya, sis," yang membuat mereka semakin ketakutan. Rina ditemukan tewas di kamarnya dengan ponsel masih menggenggam erat tangannya. Dan sejak saat itu, akun Rina dan Arman terus aktif mengunggah foto-foto baru, seolah mereka masih bersama di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan. Sejak kematian Rina, teman-temannya mencoba melupakan tragedi itu. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Akun media sosial Rina yang seharusnya sudah tidak aktif terus mengunggah konten baru. Awalnya hanya foto-foto lama yang muncul kembali. Tapi kemudian postingan baru mulai bermunculan. Foto-foto gelap dengan caption yang membuat merinding. "Aku masih di sini. Kenapa kalian tidak menjawab pesanku? Aku kesepian." Sahabatnya, Dika, mencoba menghubungi keluarga Rina. Tetapi mereka bersumpah bahwa mereka sudah menghapus akun itu. Itu pasti hanya bug atau hacker, pikir Dika. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Malam itu, Dika menerima DM dari akun Rina. Pesannya hanya satu kata, "Lihat jendela." Merinding, Dika menoleh ke jendela kamarnya. Hatinya hampir berhenti berdetak. Di luar, dalam gelapnya malam, ada seseorang berdiri. Itu Rina. Matanya kosong, kulitnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah-olah sedang berbisik sesuatu. Dika langsung menutup tirai dan memeriksa ponselnya lagi. Pesan baru muncul. "Jangan tutup. Aku hanya ingin bicara." Dika segera memblokir akun itu, membuang ponselnya, dan mencoba tidur. Tapi malam itu, akun Rina mengunggah sesuatu yang membuat semua temannya ketakutan. Sebuah video. Dalam video itu, terlihat Dika sedang tidur dengan bayangan seseorang berdiri di samping tempat tidurnya, dan captionnya berbunyi, "Akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan kalian." Disclaimer, cerita ini adalah fiksi dan dibuat hanya untuk hiburan. Segala kesamaan dengan kejadian nyata, nama, atau tempat hanyalah kebetulan semata. Cerita ini mengandung unsur horor yang bisa menimbulkan ketakutan atau ketidaknyamanan bagi beberapa pembaca. Harap membaca dengan bijak dan sesuai dengan batas kenyamanan masing-masing.